Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini tradingnya? Super awesome nggak? Wah, hari ini luar biasa. Saya sendiri sampai happy luar biasa. Trading yang nggak sampai harus plototin monitor, tapi profitnya cuannya lebar. Wah, siapa yang nggak kepengen? Ya, kita udah kode loh. Saratoga, MDKA, apalagi? ESA, apalagi itu semua masuk stok pick kita ya dari beberapa waktu yang lalu. Wah, itu kalau buka catatan-catatan saya ini banget nih ya. Saratoga kita terakhir rekomendasi tanggal 1 April. Oh, ada catatannya ya. Terus apa MDKA? MDKA 31 Maret. No, ya. Terus apa lagi? Tadi itu UNTR tanggal 4 April. Oh, terbang semua sampai bingung ya. Luar biasa lah pokoknya lah. Luar biasa. MDKA 29 Maret dari rekomendasi ya. Terus apa lagi tuh? Banyak lah pokoknya nih. Dan jika Bapak Ibu sampai nggak dapet antara dua, profitnya kecepatan, taking profitnya kecepatan, atau tidak memilih ini saham ini karena satu dan lain hal ya. Lebih suka saham-saham yang defensif, saham-saham yang pergerakannya lebih slow gitu ya. Tapi sebenarnya waktu kita rekomendasikan itu sebenarnya semua pada bagus, moderat semua sih, masih oke-oke semua dan tiba-tiba aja terbang ya, terbang semua pada terbang. Ya, intinya adalah sebenarnya hari ini saya ada dua topik sebenarnya saya agak galau ini mau nentuin yang mana ya. Topik pertama yaitu korelasi IHSG all time high dengan harga komoditi yang atau kalau enggak dengan Rusia Ukraine yang tidak kunjung usai ya. Dan satu lagi sebenarnya membahas salah satu topik yang mana tadi ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana sih kita menyikapi ketika saham sudah pada terbang gitu dan kita melihat yang terbang gitu kita belum dapat dan gigit jari gitu apakah enaknya ditubruk aja atau enggak gitu. Kayaknya lebih menarik topik yang kedua ini ya. Jadi ketika saham semua pada kayak IHSG all time high gap up hari ini dan bam euforia semua dan what should we do ya? Apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi semua pada terbang dan saham kita di porto kita stuck, nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana. Eh, kita sudah sempat ulas sebenarnya ya, sudah sempat ulas berkali-kali ya di banyak market review ya. Bagaimana cara trading ketika buy high sell higher ya itu sudah ada semua ya sudah ada semua dan saya di sini mau reminding aja sekedar mengingatkan ya jadi untuk saham yang sedang terbang ada empat hal yang bisa kita gunakan ya pertama yaitu masuknya bertahap masuknya bertahap kalau masuknya di HK all in jelas risk and reward-nya nggak imbang. Jelas itu sudah bukan opsi ya. Jadi pastikan masuknya bertahap. Dua, jarak antara candle dan selendangnya nggak terlalu jauh ya. Kalau sudah terlalu jauh ya maksa banget itu. Saya juga kurang setuju. Karena level supportnya terlalu jauh. Ya pastikan jarak antara level supportnya nggak terlalu jauh dan kita juga harus lihat kalau areal profitnya juga upside-nya juga masih oke ya, tidak terlalu banyak halangan-halangan ya. Kalau all time high gitu breakout dan dia udah breakout dan all time high, nah itu silakan aja. Dan terus pastikan Bapak Ibu menggunakan stop loss ya. Karena apa? Karena kalau tanpa stop loss dia Bapak Ibu ini belinya soalnya potensi beli di pucuk dan ketika dia tiba-tiba balik arah dan Bapak Ibu nggak pasang stop loss, wah itu jatuhnya bisa dalam, bahaya sekali. Dan keempat,
gunakan uang untung. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah ada profit di tempat lain, ya, dipotong modal, anggap Bapak Ibu masuk 10 juta dan profitnya sudah 3 juta, ya udah 30%-an. Bapak Ibu ambil 3 juta dari sini, masukin di saham yang sedang Bapak Ibu pengen mau ngelirik, mau terbang. Jadi caranya begitu. Bisa semuanya 3 juta, bisa juga cuma 1,5 juta dulu, masuk 1,5 juta, atau masuk 500 ribu nanti bertahap masuknya juga bisa. Jadi itu ada 4 cara bagaimana kita kejar saham yang sedang terbang, buy high, sell higher. Nah, tapi dari semuanya itu, kalau bisa saya sarankan kita tidak kejar, ya. Jadi kadang-kadang ada dua hal yang membuat kita itu kepengen kejar. Ya, pertama, porto di tempat kita itu stuck, nggak kemana-mana, nggak berkembang, jadi rasanya kayak gregetan, kita pengen pindah. Nah, itu kadang-kadang kan kita lihat yang hijau-hijau kayak nafsu membara ya kadang-kadang. Jadi itu nafsu belinya gede. Nah, pastikan juga di dalam porto itu ada yang Bapak Ibu jual. Kalau Bapak Ibu nggak jual, portonya nambah terus, wah itu endingnya bisa jadi hypermarket. Jadi pastikan ada yang dijual dan posisinya bisa kita pindahin. Jadi dengan begitu portonya juga nggak tambah membengkak ya. Jadi pastikan Bapak Ibu harus paham dengan kriteria ini. Itu satu. Jadi kita harus apa? Jadi kalau ada hal-hal yang kayak portonya nggak gerak sehingga ngejar saham yang sedang terbang, jadi FOMO. Terus kedua, baru profit taking dan habis itu terbang, ditinggal terbang. Wah, itu rasanya gendek banget ya. Waduh, kok gimana nih ya? Baru kita profit taking dan dia terbang gitu ya, jadi gregetan banget. Jadi, nah yang kayak gitu itu cenderung bikin kita jadi sama FOMO lagi. Hajar kanan, kejar, terbang dan sebagainya ya, FOMO. Nah, kalau kayak gitu hati-hati. Sekali dua kali mungkin bisa hoki, bisa bejo ya, bisa ikutan naik. Tapi kalau Bapak Ibu terus-terusan, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Jadi sebenarnya kemarin itu juga saya gabungin ada beberapa pertanyaan kayak sama saya, ada yang teman juga rekan juga tanya, "Eh, manfaat apa sih yang kamu dapetin kalau trading saham?" Nah, jadi saya kick balik pertanyaannya. Jadi, seumpamanya kalau kamu invest ya, kira-kira nih ya, kira-kira pengen dapat return berapa persen dan kira-kira dalam rentang waktu yang berapa persen. Terus ketika sudah tercapai, pengennya gampang dijual apa nggak gampang dijual. Nah, jadi itu ya, kan ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal kayak contoh emas, beberapa investasi itu ada emas, properti ya, tanah, rumah, terus habis itu investasi juga bisa saja masuk reksadana juga bisa ya, dan saham tentu saja, terus beli valuta asing, beli mata uang asing ya. Jadi invest bisa dalam banyak hal. Nah, tinggal kita pengen dapat gain seberapa dan liquid apa enggak. Itu penting ya. Nah, kalau saya bilang kalau di saham target awalnya cuma buat ngalahin deposito, kalau buat saya pribadi itu gampang. Jadi contoh gini, deposito 3%, 1 tahun ya. Saya buat ngalahin deposito 1 bulan 3%. Bisa nggak? Bisa banget gitu loh, bisa banget. Yang jadi permasalahan seringkali adalah keserakahan kita manusia ya. Pengennya kalau dapat 3%, kalau 5% gimana? Kalau dapat 5%, kalau 10% gimana? Akhirnya kalau dapat 10%, kalau bisa 50% bagaimana? Nah, itu yang membuat kita jadi FOMO. Itu yang membuat kita jadi belinya itu jadi, tabrak sana, tabrak sini. Wah, ini naik, hajar, ini naik, hajar. Nah, jadi saya selalu tekankan sama teman-teman yang baru pertama trading atau mulai belajar trading ya, pastikan masuknya bertahap dan set target jangan terlalu tinggi ya, set target jangan terlalu tinggi.
pastikan kalau udah profit 5% ya udah jual aja, disyukuri aja. Wah, tapi itu Saratoga saya jual, aduh cuma dapat 5%. Padahal hari ini dia 16%. Itu gimana gitu ya, umpama kayak gitu. Ya, ya sudah, rezekinya 5%, ya udah ambil aja, happy-happy aja, nanti dia turun kita trading lagi, begitu lagi. Atau kalau enggak, ya kita tinggal, kan pastikan Bapak Ibu kan ada masuk bertahap ya, masuk pertama terus averaging, averaging gitu ya. Jadi otomatis profitnya yang tadinya kalau entry pertama all in, masuk bisa dapat profit langsung 15% atau 10%, tapi karena masuknya bertahap jadi berkurang, jadi profit cuma 6% atau 8%. Nah, itu tuh ya nggak apa-apa, itu part of the game. Jadi kalau saya, kalau dengan acuan itu makanya saya target nggak usah terlalu tinggi, nggak usah banyak-banyak. Ngapain kita saya target sampai 10% ini terus bangga. Nggak, yang di sini yang kita banggakan bukan persentase ya Bapak Ibu. The real trader ya professional trader itu yang jadi goalnya adalah kapital ya duit, nilai duit yang terakumulasi dan dihasilkan. Kita nggak bicara mengenai persentase, nggak guna kalau kita bicara persentase. Karena apa? Persentase tapi kalau sedikit percuma. Saya sudah bagikan juga ya kemarin waktu acara webinar live di hari Kamis ya. Kemarin saya sudah ajarkan. Jadi perbandingan antara kita beli saham gorengan yang nilainya cuma 10 juta atau 100 juta compare dengan saham yang invest yang maksudnya benar-benar dengan kategori yang valuasi yang bagus tapi kita bisa masuk sampai mungkin 1 miliaran. Otomatis beda ya. Di sini 100 juta, kita kejar profit 10-20% dengan risiko juga yang sebesar 10-20% dibandingkan dengan saham yang benar, yang valuasinya bagus, kategorinya bagus, profitnya cuma ambil 3-5%, tapi kita masuknya bertahap, pelan-pelan, beda, beda sekali. Jadi pengen trading yang apa, yang seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana kita profil risiko kita itu semua pengaruh dalam bagaimana kita kejar saham yang sedang naik ya buy high sell higher ya. Jadi semua ada plus minusnya ya. Saya sih pribadi lebih suka cari saham yang lagi posisi lagi di support dan kita mulai pelan-pelan beli dan naik. Ya kalau gitu tunggunya lama dong Pak. Tunggunya lama karena ini saham-saham ini kayak MDKA, Saratoga ini udah tinggi semua naiknya. Terus kalau saya ini dan ini lagi trendingnya itu sahamnya lagi yang seperti itu lagi trending. Nunggu giliran sahamnya saya bisa kelamaan dong gitu. Ya siklus itu selalu berputar. Ya siklus itu selalu berputar. Dan memang saat ini komoditi memang lagi jadi trending topik ya saham energi, saham basic itu jadi trending topik masih pada harga dunia jadi masih pada wah super cycle gitu ya masih naik terus tinggal kita pinter-pinter mencari saham yang kalau kondisi itu lagi swing dan masuk contoh MDKA tadi saya sempat diskusi MDKA itu kita rekomendasi tanggal 31 dan tanggal 29. Jadi tanggal 29 dan 31 Maret saya rekomendasi dan hari ini terbang. Coba kita lihat chartnya deh, saya kasih lihat chartnya. Nah ini, saya rekomendasi tanggal 29 dan 30 Maret. Saya rekomendasi kenapa? Karena saya lihat ini sudah ada di support nih. Dia turun, kena selendang. Saya rekomendasikan ya tanggal 29 Maret. Terus habis itu tanggal 31 saya rekomendasikan lagi. Nih, tanggal 31 Maret saya rekomendasikan lagi karena udah mulai mantul di areal ini. Dan bam, naik segini nih langsung. Nggak main-main ya. Ya, ini target kita tuh. Dan bahkan hari ini hit target benar-benar nyampe sampai persis ya. Nah itu. Terus kemudian Saratoga, coba Saratoga. Saratoga bahkan sempet pada ngeluh, kok lama banget nggak jalan-jalan gitu ya. Ah,
Saratoga ini ada tanggal 1 April. Nah, ini 1 April saya rekomendasi di sini. Nah, ini juga naiknya luar biasa, amazing banget ya. Terus nggak percaya silakan Bapak Ibu nonton video saya yang tadi saya sebutin tanggalnya. Video kita kan ada setiap tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa bisa nonton sesuai itu ya. Tanggal yang saya sebutin tadi 30, 31, 1 April. Nah, ini Saratoga saya rekomendasikan lagi tanggal 23 Maret. Nah, ini tanggal 23 Maret ya, rekomendasi lagi. Jadi ada di sini sama di sini kita rekomendasi. Nah, ada rentang satu waktu di mana ternyata dia masih turun dulu. Nih, ternyata dia masih turun dulu nih. Nah, ya nggak apa-apa dia ter-average selama nggak kena stop loss-nya kita hold aja dan dia walaupun turun swing ketika dia ada kesempatan buy lagi kita buy lagi. Jadi perolehan harga kita tuh ter-average. Anggaplah kita beli di sini 2.900. Terus begitu dia mantul di sini di harga 2.750 kita beli. Naik lagi gini rekomendasi di 2.800 kita beli. Dengan jumlah lot yang sama, rata-rata perolehan kita kan ada di rentang sekitar 2.800-an. Tadi 2.900 beli, 2.700 beli, 2.800 beli. Anggap rentangnya di 2.800. Nah, bayangin dengan average di 2.800, profit kita sampai ke 3.000. Anggaplah kita nggak usah muluk-muluk lah. Sampai ke 3.550 sesuai target kita ini aja nih. Berapa persen sudah? Ya, sudah naik nyaris mungkin 20-an persen ya, 20-an persen. Luar biasa kan? Jadi trading itu ya seperti itu gitu ya. Kita cari yang disupport dan dapat tren yang naik. Nah, seringkali kan kayak pada begini, sudah telat jadi. Waduh, ini udah naik. Terus kapan belinya? Nah, ketika dia naik udah di atas, kita baru mikir mau beli. Ya tunggu dia koreksi dulu. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar kan. Nunggu koreksi nggak sabar. Terus kemarin yang sempat saya info juga kan emiten infrastruktur telekomunikasi. Nah, Telkom ingat nggak? Saya rekomendasiin Telkom waktu itu kena kena di sini di Skyline. Saya bilang siap-siap nih Skyline, siap beli tanggal 6 April. Oh, jangan-jangan yang 6 April ini Telkom ini saya nggak umumin. Saya ngomongnya khusus di ulasan. Jadi teman-teman aja yang dapat, teman member yang dapat. Dan naik juga kan, lihat tuh beli di sini, besoknya bam. Kelas Telkom profitnya 4,4% lebih, bobotnya 4% lebih. Nah, Telkom ini kelas berat. Jadi kalau Bapak Ibu punya dana sekitar sampai dengan 5-10 M masuk di Telkom enteng aja. Transaksinya dia rata-rata per hari 400-an M kok. Jadi 480 M. Jadi kalau Bapak Ibu masuk 5 M, 10 M kayak buang garam ke laut gitu loh. Dan profitnya dari sini 4%, happy nggak? Happy banget gitu loh ya, trading apa gitu. Yang maksudnya dapat duit isi money lah istilahnya ya, dapat jret langsung 2 hari dapat profit jual gitu ya. Enak banget kok. Trading tuh pada dasarnya dengan catatan kita harus tahu stylenya, harus tahu strateginya ya, caranya bagaimana trading yang baik dan benar. Itu yang penting ya. Ya, oke Bapak Ibu, itu share-share kita di akhir pekan ini. Sudah banyak sebenarnya satu panjang minggu ini kita share. Silakan Bapak Ibu nontonin video-video kita. Mungkin hari Senin saya akan ulas lagi mengenai judul yang tadi, yang IHSG all time high dan korelasinya dengan konflik Ukraina gitu ya. Soalnya ini kayak nggak ada habisnya gitu ya. Hari ini malah gap up gitu ya marketnya. Coba kita lihat ya. Sekali lagi kita bikin market review-nya nih. Nah ini dia gap up luar biasa sekali ya, dan asing membukukan 1,366,6 triliun net buy. Dan transaksi hari ini gede banget, 13,87 triliun akumulasi ya, transaksi frekuensi apa nominalnya ya, TikToknya. Keren banget lah pokoknya turnovernya. Dan IHSG ditutup di atas 7.210. Wow, wow banget lah pokoknya. Sampai kita udah bilang ini sky is the limit. Dan kalau dilihat ini asing masuknya ini ya, yang saya tampilin chartnya kalian tempat saya hilangin. Nah ini asing tuh garis oranye ini masuknya dari sini dia masuk terus ngedrive tinggi ya, luar biasa keren. Dalam 20 hari terakhir transaksi asing di sini maksudnya net buy-nya mencapai 18 triliun di 20 hari terakhir.
20 candle terakhir ya, keren banget. Berarti dalam 1 bulan terakhir ini, hampir 1 bulan terakhir ini asing masuk net buy 18 triliun. Keren. Dan kemungkinan masih bisa naik ya, masih bisa terbang lagi kita weekly-nya. Dia dalam tren naik yang super super awesome, keren banget. Dan ini kayak masih nggak bakal habisnya gitu ya, napasnya terus biasa. Tapi kalau IHSG memang kalau lagi rally ya kuat-kuat aja gitu ya, semangatnya juga bagus, tenaga juga bagus. Jadi kita harap Senin minggu depan masih akan terbang, tepat hati-hati, tetap kita waspadai karena hari ini ada gap ya, ada yang bikin gap. Moga-moga ini runway gap. Terus kemudian coba kita cek sektoralnya, sektor basic. Wow, ini sektor basic ini keren banget ya. Masih penuh tenaga, naik terus. Terus consumer cyclicals yang masih sideways. Dan sektor energi ini juga keren banget ya. Kemarin-kemarin juga udah kita kode terus loh sektor ini. Terus sektor finance, wow mulai rebound ya. Asing juga masih masuk terus. Hari ini net buy asing 415 miliar loh. Berarti separohnya ya, hampir separohnya dari sorry, 30% dari total net buy hari ini. Dan kemudian sektor healthcare, woi, begitu kena selendang mantul dia langsung ngegas. Congrats ya, yang masuk sektor healthcare nih. Terus habis itu industri, wah masih naik juga. Wah ini keren sekali chart-chartnya nih pada sektor-sektor ini. Nah ini yang masih yang berpeluang untuk rebound ya, disupport berpeluang untuk rebound sektor infrastruktur. Consumer non cyclical stabil ya, sideways. Moga-moga bisa breakout juga, bisa lanjut lagi. Sektor properti lagi stabil di sini nih, lagi di area support. Moga-moga dia bisa segera comeback juga ya. Terus sektor tekno lagi sideways juga, lagi menanti. Kayak antri antri terbang nih kayaknya nih ya. Moga-moga kayak pesawat antri terbang di runway. Wah, sektor transportasi juga rebound. Solid ya, bagus. Ini moga-moga Senin ini terbang semua nih kalau kayak gini modelnya ya. Jadi kita berharap minggu depan lancar lagi ya. Wah nggak jadi ini deh. Padahal kita kemarin bilang April berpotensi untuk koreksi atau fluktuasi ya. Tapi ternyata IHSG-nya keren. Mantap, mantap. Yang ngeri-ngeri sedap adalah nanti jangan sampai Mei itu sell on Mei. Jadi hari ini dinaikin terus sell-nya jualan. Mei-nya jualan. Wah, itu kacau tuh. Moga-moga enggak lah ya. Oke, habis ini kita masuk segmen berikutnya. Saham apa sih yang bisa kita rekomendasi untuk Bapak Ibu di perdagangan hari Senin? Dan sebelum saya berikan rekomendasi, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, dan jika Bapak Ibu merasa bermanfaat, dapat nonton video ini bermanfaat, bagikan link video YouTube ini ke teman-teman, ke kerabat, dan rekan kerja. Oke, dan ya untuk rekomendasi pertama adalah BBNI. Nah ini, semoga dengan bangkitnya sektor finance ini juga ngedrive ya. Asing juga masih masuk terus. Oke ini BBNI. Habis BBNI ada Pewon, Pakuwon. Nah Pakuwon juga ini beberapa kota udah PPKM-nya semakin menurun ya. Jakarta PPKM level 2 ya, yang artinya mall bisa buka sampai jam 10 malam. Ya Surabaya juga bagus. Indonesia masuk fase endemi lah. Dan ini potensial terbang. Laporan keuangan juga bagus, harusnya nggak masalah untuk sampai at least ke T3 lah. Nyampe lah, moga-moga ya. Terus habis itu ada LSIP. Nah ini lagi di resisten. Jadi besok Senin kalau dia masuk breakout dari resisten ini, ya itu cakep ya. Silakan atur strateginya. Dan habis itu ada emiten Seger. Ya, Seger ini kita bolak-balik rekomendasi ya. Seru ya ini Seger ya. Di grup tapi buat live trading ya.
Mantap, ini hari ini keren ya. Silakan atur strateginya. Teman-teman grup udah tahu tuh. Itu ada targetnya juga masih tercantum di situ, masih relevan banget, masih intact di targetnya. Terakhir adalah Same. Wah, ini ya, Same. Same ini cakep ya. Rebound dari V-line ya, naik pempeng-pempeng turun dan dia rebound. Nah, ini harusnya lanjut nih. Secara kita lihat trennya naik bagus. Ini kalau kita lihat modelnya nih, ya anggap kalau dia begini aja nih, rapi sekali dia nih. Ya, nah, ini moga-moga bisa lanjut lagi. Yes, itu rekomendasi. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan. Saham-saham apa aja yang masuk dalam bahasan kita malam ini. Dan ada juga pertanyaan di grup, sebelum saya lupa. Pertanyaan di grup tadi membahas mengenai duit. Ya, kapan areal masuk kalau nunggu selendang rasanya kelamaan. Ya, sebelum saya lupa, saya bahas dulu deh. Duit. Sama halnya dengan MDKA, sama halnya dengan Saratoga dan lain-lain ya. Kapan masuknya kalau tunggu ketinggalan? Nah, ya kalau besok dia ada candle satu lagi, dia naik lagi di sini ya, itu silakan masuk. Tapi kalau dia swing, ya kalau swing silakan serok di areal ini. Kalau dia swing ya. Jadi kalau dia swing, silakan serok di areal ini ya. Tapi kalau dia lanjut lagi ya hajar aja udah ya. Tapi masuknya bertahap. Oke. Ada kayak kayak Saratoga. Nah, kalau ini sih saya feeling saya sih dia bisa sideways dulu, dia bisa turun dulu sebentar. Nanti dia naik lagi. Terus ada MDKA, mirip-mirip ya bahasannya. MDK juga sama, dia swing dulu, swing ke areal mana? Kalau saya bilang kalau MDKA swingnya bisa saja ke areal ini nih. Jadi dia swing ke areal ini untuk kemudian dia lanjut lagi ya. Jadi silakan diatur strateginya. Ya nggak mungkin sampai kalau sampai selendang berarti udah patah tren, udah down trend ya. Jadi kayak nggak mungkin ke selendang. Jadi silakan diatur strateginya. Itu kalau kita mau ngejar saham yang sedang yang wah udah naik nih. Dan tentu saja sekali lagi tadi sudah bahas topiknya di awal, pastikan Bapak Ibu risk and reward-nya dan semuanya stop loss-nya ketat dan tentu saja pakai uang untung ya. Oke. Dan ya, bahas pertanyaan saham. Pertama adalah Adikarya 790. Wah, Adikarya 790 dan sekarang 710. Nah, rasanya ini saya sudah sempat warning untuk sementara sektor ini jauh-jauh dulu, walaupun masih terkait ada campaign IKN dan sebagainya, saya cenderung lebih enggak kepengen ya. Kalau saya bilang ini cut loss aja udah, jual aja dah, jual aja pindah ke yang lain ya. Sebel saya sama saham-saham konstruksi ini. Terus, waduh, Harum, ITMG, MDKA, Saratoga, udah kena TP semua, serok lagi di harga berapa? Nah, tadi Saratoga, MDKA udah saya bahas ya. Sekarang tinggal Harum dan ITMG. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Kalau Harum ya areal ini sebenarnya menarik untuk dicermati nih. Atau kalau enggak di sini aja nih. Kalau dia swing ke areal ini, ya kalau dia swing ke areal ini, Harum ya. 12.075 atau 12.300, 12.600, moga-moga jadi base-nya. Terus ITMG selama dia kalau mau nyerok jangan sampai dekat skyline. Kalau udah dekat skyline berarti dia downtrend. Dia bikin lower low, higher low maksudnya higher low. Ini kan high. Dia swing ke sini higher low dia nggak mampu kan, naik dia nggak mampu breakout. Terus dia swing lagi ke sini, naik dia nggak mampu dia turun lagi. Wah berarti ini cenderung koreksinya lebih dalam. Jadi pastikan ITMG harus bisa naik dulu. Atau di areal ini cicil beli karena dia ada gap. Moga-moga dalam jangka pendek sampai nutup gap ini kan juga sekitar 4 persenan. Nah, Bapak bisa dapat juga sekitar profit 4 persenan. Lebih bagus lagi jangan dikejar sih sebenarnya ya. Lebih bagus lagi jangan dikejar.
ICBP average di 7.900. Ya, hold aja ya, moga-moga ini bisa lanjut lagi. Dan ini rasanya juga udah dekat sih, udah dekat mau terbang lagi ini. Antara dua mau dekat mau terbang atau dia nggak sanggup terbang. Ya, kalau lihat ini polanya ya, polanya dia membentuk pola triangle ya. Ini kalau dia bisa breakout areal ini, wah itu cakep lah ya. Moga-moga bisa breakout ini deh ya. 7.650. Kalau bisa breakout 7.650, good lah. Itu ICBP. Terus kemudian berikutnya MDKA. Kemarin kena auto TP di 4950. Cara masuk lagi setelah TP atau dari awal set tinggi atau TP-nya. Maksudnya gimana sih? Bagaimana cara masuk lagi setelah TP? Oke, titik. Itu pertanyaan itu tadi sudah saya jelasin ya. Cara masuk lagi gimana? Beli bertahap, masuknya menggunakan uang dingin, terus pastikan Bapak Ibu lihat level supportnya di mana, jangan terlalu jauh ya. Tunggu dia swing dulu, tunggu dia support, swing dulu ya. Dan dari awal set tinggi auto TP-nya. Ya, kalau mau dari awal set tinggi, jadi kalau begitu entry langsung pasang target gitu. Itu trading pendek jadinya ya, trading kilat. Nah, kalau trading pendek ya dua pakai chart 5 menit, 15 menit, target T2, T3 mestinya nyampe sih, mestinya ya. Ya, intinya coba pelajari dulu tadi apa yang cerna dulu apa yang tadi saya bagikan sih, ya. Kemudian Medco average 580. Dan Medco saat ini 580. Oh, ya baru jangan-jangan baru berapa hari ini ya. Saya lihat masih oke. Cuma sayangnya harga minyak dunia turun, cenderung turun beda sama harga mineral, batu bara dan lain-lain itu cenderung naik. Moga-moga minyak sih cenderung turun sih. Saya berharap dia turun ya. Yang naik. Kalau soalnya ya minyak cenderung lebih banyak bahan bakar doang sih, ya BBM doang. Ya itulah. Terus hold aja dulu. Kalau gerah nggak naik-naik, pengen pindah silakan pindah ya. Karena saya lihat juga masih belum kemana-mana. TPIA average 10.294. Apakah menembus ATH-nya? Target berapa untuk TP dan sektor serok lagi ketika swing? TPIA itu kemungkinan nyampe target sih kemungkinan besar ya. Secara ini udah dekat banget ya 10.800. ATH-nya 10.800. Dan kalau breakout 10.800 target saya 10.200. Jadi jangan mikir swingnya dulu ya, ini bakal rally nih. Jadi kalau saya lihat sih potensial naiknya cukup besar ya. Jadi moga-moga nyampe nih 10, sebenarnya bukan 10.200, 10 11.175 ini ikut target ini aja deh. Ikut target ini ya. Ya, ini ikut target ini dulu. Jadi moga-moga nyampe nih ke 11.175 dan 11.735. Wow, keren. Saya kekep erat lah pokoknya TPIA ini. Ya, pokoknya aman lah. Sejauh ini masih aman, aman banget. Ya. Oke, ya itu dulu video kita akhir pekan ini. Semoga apa yang kita bagikan bermanfaat dan minggu depan kita dapat profit lagi yang luar biasa ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya ya. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, happy cuan, and God bless you all.